Memang itu tujuan utama Frank menyerobot masuk. Ia ingin menyingkirkan Finnick Miller sepenuhnya dari hati Kara yang masih sulit ia taklukkan. "Selamat pagi, Kara," bisik Frank ketika wanita di hadapannya membuka mata. Kara mengernyit, ia berkedip beberapa kali sebelum menjatuhkan fokus pada wajah tampan di hadapannya. Sejak kapan posisi mereka saling menghadap? "Tidurmu nyenyak." Pria itu membelai rambutnya. "Jam berapa ini?" Kara hendak beranjak, namun Frank dengan sigap menahannya. "Masih terlalu pagi. Masih ada beberapa menit untuk morning talk." "Morning talk?" tanyanya geli. Sang pria melengkungkan bibir. "Bukan tentang urusan kantor, tapi tentang kita. Jadi, apa rencanamu hari ini?" Sambil membiarkan Frank mengelus-ngelus pipinya, Kara menaikkan alis. "Aku akan pergi ke kantor bersamamu, sedangkan ibu dan anak-anak berangkat ke perpustakaan. Sepulang kerja nanti, kami berencana memeriksa apartemen baru." Frank tanpa sadar mengulum senyum. Ia suka kata "bersamamu" yang terucap dari bibir manis itu. "Lalu, kalian akan kembali ke sini dan makan malam bersamaku." Kara mengangguk. "Sepertinya begitu." "Dan kau akan tidur lagi bersamaku." Alis sang wanita kembali bertaut, tetapi sudut bibirnya berkedut, berusaha keras agar tidak membentuk senyum. "Ini masih pagi, Frank. Berpikirlah yang lurus." "Apa salahnya? Kita hanya tidur bersama. Benar-benar tidur." Sang CEO menggeleng seolah itu bukan masalah besar. Kara hanya bisa tertawa samar. "Sudah berapa lama kau bangun?" Frank melirik jam pada dinding di balik punggung Kara. 10 menit. Tapi tenang, aku sama sekali tidak macam-macam. Aku hanya membelai kepalamu. Pundak ke bawah tidak. Aku sesopan itu." Kara mendengus, mana mungkin ia percaya setan cabul itu sudah bertobat. "Kau tahu apa yang kupikirkan selama mengamati wajah cantikmu?" Suara Frank kembali memikat telinga. "Apa?" Tiba-tiba raut sang pria berubah sendu. "Aku baru sadar kalau aku belum terlalu mengenalmu. Aku hanya tahu informasi dasarmu, tapi tidak preferensimu. Jadi katakan kepadaku, apa hal yang kau suka dulu?" Frank menekan kata "dulu", dengan begitu Kara akan memberikan jawaban selain anak-anak. "Dulu," Kara mulai berkedip-kedip memilah memori. "Aku suka mempelajari dan mencoba hal baru." Alis Frank mendadak naik, ia tidak mengharapkan jawaban itu. "Hal baru seperti apa?" "Aku suka mencoba olahraga ekstrim, para giggling, bunga jumping, driving, rock climbing. Aku juga suka bergabung di berbagai komunitas. Komunitas seni, komunitas fotografi, peduli lingkungan. Apa saja, asalkan positif, seru, dan bermanfaat." "Berarti kau sudah pernah mendaki gunung dan melihat terumbu karang?" "Iya, aku masih ingat betapa serunya masa-masa itu," jawab Kara dengan mata berbinar. Namun perlahan cahayanya memudar, ia sadar semua itu sudah tinggal kenangan. Frank tidak suka melihat wajah manis itu meredup. "Apa ada sesuatu yang belum pernah dan sangat ingin kau lakukan?" Alih-alih kembali bersemangat, mata Kara malah menyipit. "Kenapa kau menanyakan itu?" "Jelas aku ingin mengajakmu.
Sepertinya itu bisa membuatmu bahagia. Hati Kara terenyuh oleh jawaban ringan itu. Sedikit demi sedikit senyumnya kembali terbentuk. Aku sempat ingin belajar slacklining. Aku penasaran bagaimana rasanya berjalan di atas tali. Tapi mengingat kondisi fisik dan keseimbanganku yang sudah menurun, kurasa itu terlalu sulit. Balancing act dan surfing sepertinya lebih cocok untukku. Mata Frank terbelalak. Kau ingin belajar menumpuk batu-batu? Kenapa? Itu tidak semudah yang kau pikirkan, Tuan Herbert. Kara setengah tertawa. Bukan masalah susah gampangnya, tapi jawabanmu sangat sulit ditebak. Kau tidak pernah berhenti membuatku takjub, ha? Melihat kekaguman yang terpancar dari mata sang CEO, Kara mendadak tersipu. Tidak ada yang perlu dikagumi dari hal sesederhana itu. Akan tetapi Frank menggeleng lembut. Sambil menatap perempuan itu lekat-lekat, ia berbisik. Kau sama sekali tidak sederhana, Kara, tapi luar biasa. Kurasa itu juga alasan mengapa semakin hari perasaanku terhadapmu semakin besar. Hati Kara nyaris melayang sebelum ia gagal mengendalikannya. Ia memaksakan tawa. Tidak ada gunanya merayuku begitu. Aku tidak akan luluh. Benarkah? Tiba-tiba tatapan Frank berubah jahil. Sesekali ia melirik bibir sekretarisnya. Lalu, bagaimana dengan rayuan ini? Kau tidak luluh juga. Ia memberikan kecupan manis. Kara tidak sanggup menolak. Sambil ikut terpejam, ia pun menyambut sentuhan itu dan menikmati. Namun ketika mereka nyaris larut dalam kemesraan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Brak. Di sana Isabella berdiri dengan mata melotot dan kepalan tangan penuh benci. Nona Hal, desah Kara dengan mata terbuka maksimal. Secepat kilat ia bangkit dan duduk. Selimut mereka tak sengaja tersingkap. Lengan Frank yang masih melingkar di pinggang Kara pun terungkap. Melihat itu, darah Isabella semakin meletup-letup. Dasar perempuan tak tahu malu. Beraninya kau tidur dengan calon suamiku. Kepalan tindunya seketika berubah menjadi cakar, bersiap untuk menyerang. Namun melihat seorang pelayan datang membawakan pesanannya, ia langsung meraih cangkir itu dan membawanya menuju Kara. Dasar perempuan murahan. Beruntung Frank sigap mengangkat selimut. Teh panas itu tidak setetes pun menyentuh Kara. Kau gila. Kau mau mengirimnya ke rumah sakit dengan lepuhan. Bentak Frank sambil menggetakkan rahang. Ia memang pantas mendapatkan itu. Kalau perlu, sekalian saja dia mati agar langsung hangus di lahar neraka. Frank mendengus mendengar umpatan itu. Untuk apa kau datang ke rumahku sepagi ini? Membuat keributan. Kau ingin melihat perusahaanmu hancur dilalap api neraka. Isabella gemetar mendapat hardikan sekeras itu. Sambil menggenggam keberanian seerat-eratnya, ia pun menurunkan dada. Aku sengaja datang untuk membangunkanmu. Aku berencana untuk membuatkan sarapan dan menemanimu berangkat ke kantor. Perlahan-lahan air matanya mulai tergenang. Rautnya kini sudah seperti perempuan yang paling tersakiti di muka bumi. Tapi lihat apa yang kutemukan. Calon suamiku malah tidur dengan perempuan lain. Pernikahan kita sebentar lagi habis. Kenapa kau masih saja membiarkan dia menempel terus padamu? Kara tertunduk sadar bahwa yang ia lakukan memang salah. Lain halnya dengan Frank, laki-laki itu malah menaikkan dagu. Kenapa kau tidak menjadi artis saja, Isabella?
Itu jauh lebih cocok dengan kepribadianmu. Desah nafas berembus dari mulut sang model. Pipinya berkedut bingung harus menahan atau melepas senyum. Lalu, kau lebih pantas bekerja menjadi tukang sampah, Kau tidak keberatan mengungut dan menjaga sampah ini di dekatmu, padahal baunya sangat mengganggu. Tak terima penghinaan itu, Frank bergegas turun dari kasur. Kalau saja Isabella bukan seorang wanita, kepalan tangannya pasti sudah terayun. Jaga mulutmu, tegasnya tepat di hadapan wajah sang model. Apa yang perlu dijaga? Itulah yang sebenarnya. Pelayanmu bilang kalau kau menampung perempuan itu dan keluarganya. Kukira dia bersama orang tua atau adiknya, tapi ternyata anaknya. Sambil mendengus, Isabella mengalihkan pandangan ke arah Kara. Perempuan apa yang sudah punya anak tapi belum menikah? Perempuan murahan. Cukup Isabella, sekarang juga keluar dari rumahku. Frank mencengkeram lengan tunangannya hendak menyeret gadis itu pergi. Akan tetapi Isabella mulai memekik dan menggila. Tangannya terus memukul Frank dengan liar. Kenapa kau lebih memilih sampah itu dibandingkan aku? Ini betul-betul sebuah penghinaan. Frank mengenyitkan dahi mencoba menangkis sebisanya. Sesaat kemudian beberapa pengawal masuk dan menyeret Isabella menjauh darinya. Sadarlah Habi, kau tidak bisa selamanya menjadikan rumahmu sebagai tempat penampungan sampah. Mereka bisa membawa penyakit. Kaulah yang membawa penyakit ke sini. Mendengar suaramu saja, kepala dan telingaku sakit. Isabella mulai tertawa, pundaknya naik turun mengimbangi amarah. Apa yang membuatmu tunduk padanya? Kau iba padanya. Gadis itu berusaha melepas diri dari cengkeraman pengawal tetapi gagal. Sambil menyondongkan diri ke depan, ia hanya bisa menyerang lewat tatapan hinanya. Kau tidak tahu siapa saja yang sudah tidur dengan perempuan itu. Kau juga tidak tahu asal-usul dua anak haram itu. Kalau hal ini terendus oleh media, reputasimu sungguh bisa rata dengan tanah. Frank masih berdiri dengan kepala agak tertunduk. Dadanya panas tetapi ia berusaha untuk meredamnya. Bawa perempuan ini keluar dan jangan biarkan dia menginjakan kaki ke rumahku lagi. Isabella kembali memberontak. Kau tidak bisa memperlakukan aku begini, Frank. Aku ini calon istrimu. Kau tidak bisa membela perempuan busuk dan anak haram itu. Sekali lagi kau menyebut mereka begitu. Apa? Sela Isabella dengan nada menantang. Ia sudah hampir mencapai pintu. Kau mau menyanggah kalau perempuan itu lugu? Kau mau menyangkal bahwa anak-anaknya adalah anak haram yang tidak layak kau pungut? Nafas Frank semakin menderu sambil memejamkan mata. Ia bergumam, tutup mulut wanita itu. Akan tetapi suaranya terlalu rendah. Para pengawal gagal menangkapnya dan Isabella masih bisa berkoar-koar. Ibu dan anak sama saja, bisanya hanya merampas laki orang. Kau mau membuat Frank menikahimu, menjadi ayah untuk anak-anakmu. Tanpa terduga Isabella meludah ke arah Kara sejauh-jauhnya. Jangan bermimpi, sampai kapanpun aku tidak akan membiarkanmu merampas suamiku. Kaulah yang bermimpi. Hadik Frank mengejutkan semua orang. Matanya kini amat merah. Sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa memisahkan aku dari Kara dan anak-anakku. Keheningan seketika menggantung di udara. Semuanya tercengang kehabisan kata-kata. Anak-anakmu? Isabella terbata-bata. Wajahnya mendadak pucat. Apa maksudmu, Habi? Kau menganggap mereka seperti anak-anakmu sendiri?
Rahang sang pria berdenut-denut, mulutnya tak mampu menahan rahasia itu lagi. Frank, desah Kara menghampirinya dengan gerak kaku. Sudah aku bilang, mereka bukan anak-anakmu. Sudah cukup Kara. Suara Frank pelan tetapi penuh penekanan. Sudah saatnya, semua orang tahu. Aku juga mau mengasihi anak-anakku tanpa harus bersembunyi. Sementara Kara terpejam pasrah, sang pria kembali memandang Isabella. Sekitar 4 tahun lalu, kau tidak datang malam itu. Tanpa perlu mendengar kelanjutannya, Isabella menutup mulut dan mendesah tak percaya. Malam anniversary kita itu, kau bertemu dengannya. Mereka anak-anakmu. Iya, mereka anak-anakku. Karena itu, berhentilah mendesakku untuk menikahimu. Aku punya tanggung jawab terhadap keluargaku. Isabella tertawa datar, para pelayan yang menguping tercengang, dan Kara menghela nafas panjang. Entah rintangan apa lagi yang menantinya setelah ini. Benarkah kau papa kami? Suara kecil tiba-tiba datang dari pintu. Jantung Frank dan Kara seakan meletus, rasa nyerinya merambat hingga melumpuhkan akal sehat. Emily ternyata sudah berdiri di dekat pintu dengan bibir mencekik dan mata berkaca-kaca. Sambil menahan desakan panas dalam dada, Emily melirik Kara. Boneka yang didekapnya erat seakan ikut merasakan kepahitannya. Benarkah Tuan baik hati adalah papa kami? Orang jahat yang sudah meninggalkan kita. Ribuan jarum seketika menusuk paru-paru Frank. Ia tidak bisa lagi bernafas. Sambil menahan sesak, ia berlutut dan memegangi pundak putrinya, Emily. Ia mencoba menjelaskan tetapi lidahnya kebas. Tidak ada satupun kalimat yang terasa tepat untuk menggambarkan penyesalannya. Melihat diamnya Frank, gadis jenius itu tahu jawabannya. Isak tangisnya tidak lagi tertahankan. Sambil mengusap mata, ia pun berlari melewati Lois, para pelayan, lalu lurus ke arah neneknya yang baru saja muncul dari tangga. Ada apa, Tuan Putri? Kenapa kau menangis? Susan mengusap wajah cucunya, namun Emily tidak menjawab. Ia hanya menggeleng dan memeluk kaki sang nenek lebih erat. Susan pun melihat lurus ke depan. Dari depan pintu kamar Kara, Lois berjalan lesu menghampirinya. Emily jadi karena Frank Herbal adalah papa kami. Kurasa dia kecewa. Susan ternganga dan mendesah cepat. Sesuatu seperti tersangkut dalam kerongkongannya. Tuan muda Herbal adalah papa kalian. Lois mengangguk lambat. Dengan bola mata bergetar, Susan kembali menatap ke depan. Di sana Frank Herbal kini berdiri mematung, sedangkan Kara tertunduk dengan sebelah tangan terangkat mencengkeram kepala. Oh, aku mengerti sekarang. Ia mulai mengangguk-angguk, air mata ikut terbit di matanya. Pantas saja, dia selalu baik kepada kita. Ternyata dia hanya ingin menebus kesalahannya. Setelah mendengus samar, Susan menggenggam tangan kedua cucunya. Emily, Lois, ayo kita pergi dari sini. Ibu, Kara hendak menghentikan, namun ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Dengan pundak terkulai, ia terpaksa menyaksikan orang-orang yang disayanginya menuruni tangga. Kemudian diiringi desah nafas putus asa, ia menatap Frank seolah meminta saran. Malangnya pria itu juga tak berdaya. Ia lemah menghadapi kesedihan anak-anak dan rasa bersalahnya.
Oke, untuk hari ini sekian dulu ceritanya dan maaf saya belum bisa up banyak karena suaranya masih berat sekali ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.